saya kembalikan ke moderator Pak Darmawan untuk sesi tanya jawab. Silakan Pak Darmawan. Baik, terima kasih kepada Pak Saidatul Hidayat yang sudah memaparkan materi marketing plan PTBS Corporation Syariah secara detail dan jelas, yang mana di PTBS ini adalah bisnis yang sangat jelas legalitas perusahaannya, legalitas produk, serta izin BPOM dan kehalalan produk dari MUI, serta sertifikat bisnis dari MUI. Dan produknya juga sangat bermanfaat sekali, dan RO-nya juga sangat besar sekali. Cara menjalankannya juga cukup mudah, hanya via online, cukup dari HP saja, dengan support sistem tim kami yang sudah disediakan. Ibu-ibu, bapak-bapak bisa otomatis mendatangkan konsumen ke HP-nya sendiri. Baik, untuk sesi selanjutnya kita beri kesempatan kepada para calon mitra untuk bertanya dari materi yang belum dipahami oleh pemateri kita, Pak Saidatul Hidayat dan Pak Zainal Arifin. Baik, untuk sesi selanjutnya kita akan beri kesempatan kepada calon mitra untuk bertanya apa yang belum dipahami. Silakan, Bapak Ibu. Oke, langsung saja. Mungkin ada yang mau bertanya. Assalamualaikum, Bu Erlin. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Bu Erlin dari Madura, dari Arusbaya. Sudah mitra, Pak. Oh, sudah mitra. Ibu Noibe, silakan Bu. Mau ditanyakan Bu? Bu Naibah. Noibe, Zega. Naibah Zega. Ibu Zega, silakan aktifkan mic-nya, Bu. Disentuh dulu layarnya, lalu aktifkan mic-nya di bawah sebelah kiri. Lalu ajukan pertanyaan. Mungkin ada yang belum dipahami dari materi yang dipaparkan tadi. Terima kasih Pak. Selamat malam buat kita semuanya ya. Ini Selamat sebenarnya saya baru belum gabung sebenarnya, tapi saya diundang oleh Pak Zainal untuk bergabung di malam hari ini gitu dalam meeting Zoom ya. Jadi saya selama ini sebenarnya sudah ada berapa hari ya saya diajak melalui WA group, dan saya bilang gitu, baiklah saya akan pelajari dulu bagaimana nanti selanjutnya saya akan kabarin Bapak, saya bilang begitu. Nah, jadi kebetulan tadi diajak saya, malam ini kita ada meeting ya Bu, bagaimana Ibu bisa bergabung ya, saya bilang ya nggak apa-apa, saya akan coba, saya bilang begitu. Jadi yang pengen saya tahu di sini, karena saya kan masih belum tahu apa-apa ya, belum mengerti apa-apa gitu. Nah, seandainya di dalam setelah kita sudah mendaftar, sudah kita beli produknya, sudah kita pakai produknya, kemudian kita belum bisa mendapatkan konsumen yang lain, kita ajak ke dalam grup. Nah, bagaimana kondisi selanjutnya gitu? Itu aja pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Silakan Pak Haji. Baik, Bu Noibe Zega. Selamat malam, Bu Noibe. Salam kenal. Selamat malam, Pak. Dari Salam kenal, Pak. Mana, Bu? Kotanya? Dari Riau, Pak. Oh, dari Riau. Baik, sponsornya Pak Zainal ya. Baik, Bu. Saya pertama kali bergabung nih, cerita saya nih. Ini pertama kali saya bergabung di PTBS. Itu saya menjalankan secara online, spot system yang dapat dari sponsor saya secara online. Nah, Camit ini banyak nih, calon mitra banyak. Dalam 1 bulan saya belum ada closing, ya kan? Belum ada closing 1 bulan. Nah, di bulan kedua baru saya closing 1. Nah, kalau saya bilang stop saat itu, Bu, saya nyerah gitu. Di bulan pertama saya nyerah, mungkin saya nggak dapat mobil sampai sekarang, ya kan? Nggak dapat motor saya. Kalau saat itu saya sudah menyerah gitu loh, dalam 1 bulan nggak dapat. Bulan kedua baru dapat. Nah, itu juga saya lakukan
dengan sungguh-sungguh mengevaluasi apa yang menjadi kekurangan saya, di mana cara belajarnya lagi. Maka saya bertanya kepada mentor, minta dibimbing apa yang harus saya lakukan. Nah, di sini kita ada bimbingan khusus untuk mitra, itu bimbing melalui aplikasi Zoom. Mulai cara marketingnya nanti, cara komunikasi kepada calon mitra, terus cara belajar mendatangkan calon mitra sebanyak-banyaknya. Nah, itu dibimbing. Nah, dari itu saya belajar terus belajar. Akhirnya bulan kedua saya closing satu itu. Mitra pertama saya closing mitra dari Aceh. Itulah Bapak dari Aceh itu mitra pertama saya saat itu closing. Ya, waktu pertama kali closing senangnya bukan main. Ya, ibaratnya itu mendapatkan 1 bulan nggak closing. Nah, jadi kalau saya stop, berarti saya nggak dapat sampai seperti ini gitu, sampai sekarang ini gitu. Nah itu Bu, nanti ada bimbingan. Paham Ibu? Nah, Ibe. Makasih, Pak. Makasih. Sama-sama Bu. Berarti intinya sama halnya dengan bisnis apapun, kalau kita nyerah, kita nggak mungkin bisa sukses ya Pak Haji? Iya. Ya, oke. Baik, untuk selanjutnya kita beri kesempatan kepada yang lain. Pak Handoko. Pak Handoko, Diri. silakan. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara bisnisnya sih untuk tertarik dulu Pak ya, karena saya pasti melihat produk dulu. Nah, saya tertarik ikut ini sebenarnya karena memang pengen mencoba produknya, terutama di produk eco farming di pertanian maupun di peternakan. Tujuannya adalah seefektif apakah produk itu ketika saya implementasikan di pertanian dan di peternakan. Kalau memang itu terbukti, berarti kan setidaknya ketika saya nanti menyampaikan ke network saya, itu memang real, barangnya bagus, produknya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, otomatis kalaupun langsung mengarah ke pengembangan bisnis ini, pastikan akan lebih bagus, lebih cepat gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya tertariknya di situ. Nah, tetapi karena tadi ada penggambaran bisnisnya, saya mohon izin, tadi ada slide yang pertama itu kalau nggak salah yang basic itu muncul ada batas hari apa gimana, saya kurang paham, mungkin bisa ditampilkan lagi sih Pak. Baik, itu saja Pak. Iya, jadi ada yang sehari apa berapa hari, nah itu maksudnya gimana? Oke, oke langsung saja Pak Haji. Ya, baik. Maksudnya Pak Handoko yang mana yang basic? Andoko dari Pak Andoko dari kota mana Pak? Dari Kediri Pak. Kediri. Kameranya nggak kelihatan wajah Bapak yang ganteng. Sponsornya siapa Pak? Aduh, mic-nya Pak. Dari Pak Zainal. Oh, Zainal Kawi. Iya, iya. Ya, ya. Iya. Kameranya bisa diaktifkan Pak Andoko. Mungkin untuk sesi pertanyaan bisa langsung dijawab Pak Zainal, Pak Haji, sementara ini. Ya, nanti Pak Jana nambahin. Oke. Pak Andoko, dengar suara saya Pak Andoko? Oke. Dengar Pak? Dengar ya. Oke. Baik Pak Andoko, produk pertanian, apakah ini produk ini real atau cuman bohong-bohongan? Nah, di PT BES Pak, penjualan yang paling laris sekarang di pertanian itu ada pupuk eco farming, ada pupuk Phylloxera lilis, ya. Kalau produk sudah berbicara,
itu mereka akan belanja lagi, petani-petani itu, ya. Pilus rolilis untuk produk tanaman keras seperti karet, sawit, buah-buahan. Itu sekali RO mereka bahkan sampai ratusan juta, Pak. Ya, produk itu. Kenapa lagi pupuk lagi mahal? Dan ternyata sudah terbukti. Ya, kalau tidak terbukti, ngapain mereka beli sampai ratusan, Pak? Nah, itu yang Miliaran sudah juga real. ada. Sampai miliaran, ya, miliaran. Belanja dari pupuk untuk kita mayoritas petani sawit ini kan di Pulau Sumatera, Kalimantan, itu kan paling banyak. Ya kan? Itu mereka petani itu sekali order sampai ratusan bahkan sampai miliar pupuk. Eco farming itu tuh padi, sayur-sayuran, ya, untuk buah-buahan, ya, yang tanaman ringan-ringan gitu loh, kayak padi itu. Itu eco farming itu sangat bagus, Pak. Mereka sudah mengaplikasikannya seperti Pak Jenal. Pak Jenal ini sebenarnya petani padi dia nih. Padi apalagi banyak dia. Petani apa aja Pak Jenal? Mungkin Pak Jenal bisa jelaskan ini tentang hasil dari menggunakan eco farming. Silakan Pak Jenal. Nanti ada juga konsultan kita nanti, Pak. Kita kan sering adakan konsultan itu pertemuan di Zoom, Pak. Jadi konsultan tentang pupuk ini, ya, untuk Pilus rolilis itu ada Pak Raden konsultan. Terus ada Bapak Wawan. Nah, itu kan Pak Wawan. Nah, itu menjelaskan tentang pupuk eco farming ini sama Pilus rolilis ini, Pak. Nah, nanti di situ kalau sudah ketemu itu para petani di Zoom itu, mereka mengutarakan kendala tanaman, kendala ini. Nah, itu dijawab oleh konsultan pertanian semua. Nah, di situ mukanya support sistemnya ini disiapkan semua oleh PTBS. Ya, itu. Oke, Pak Jenal bisa nambahkan. Silakan Pak Jenal. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Baik Pak Handoko, ini perkenalkan dulu, saya Zainal Pak Handoko ya, yang mengundang Bapak ke Zoom ini. Baik Pak, akan saya jelaskan sedikit tentang pengalaman saya di penggunaan eco farming. Ini ya Pak bentuknya ya, ini pupuk organik eco farming. Ya, ini yang original kayak gini jadi. Sekarang variannya banyak Pak, ada kalau yang ini original, sekarang banyak variannya, ada Pilus rolilis, ada fotosintesa, ada ecoplant protector, sekarang banyak. Yang saya jelaskan yang ini ya Pak ya. Jadi saya emang pelaku langsung, saya langsung praktek di lapangan, saya juga di rumah juga sebagai pengusaha, saya jualan obat pertanian. Ya saya akhirnya ketemulah PTBS, akhirnya bisa menggunakan ini. Jadi saya langsung juga praktek di lapangan karena saya juga seorang petani gitu Pak. Jadi akan saya jelaskan ini secara singkat aja. Jadi pupuk organik ini namanya eco farming. Ini pupuk super aktif. Ya, ini mengandung 13 unsur hara yang mengandung bakteri yang positif. Jadi ini fungsinya kalau ke tanah ini sebagai bioaktivator Pak. Jadi sebagai pengurai tanah gitu. Biar bakteri yang positif itu tumbuh gitu. Jadi bisa menyuburkan tanah itu Pak. Jadi ini manfaatnya luar biasa. Ini sudah kajiannya, ini penelitiannya selama 17 tahun ini baru dirilis pupuk ini. Oh ini dia dites bagus, akhirnya baru di launching ini kayak gitu. Jadi manfaatnya sangat banyak sekali Pak. Bisa meningkatkan produksinya, menghemat penggunaan pupuk kimia, ya kan, mempercepat masa panen, gitu, meningkatkan imunitas pada tanah, tanaman, kayak gitu Pak. Jadi nanti untuk penggunaannya Pak, kalau saya emang mayoritas, kebanyakan saya pakainya ke padi Pak. Kalau yang tanamannya lain, kemarin baru sedikit ke cabai atau ke tomat waktu itu, cuman saya fokusnya ke padi karena saya memang langsung petani padi gitu Pak. Jadi penggunaannya ini briket Pak bentuknya. Jadi ini bentuknya padat ini. Kalau kita buka gini nih. Nah,
Begini, ini bentuknya padat. Nanti kita campur dengan air 1 liter atau air kelapa boleh, air tebu boleh gitu. Jadi kayak gini nih. Saya ambilkan. Nah, ini yang sudah jadi nih Pak. Kita campur pakai air 1 liter. Nanti kita pakai. Jadi penggunaannya Pak. Nah, sekarang disarankan untuk penggunaan eco farming ini. Jadi penggunaannya H-5 sebelum tanam. Jadi kalau padi setelah digaru itu disemprot ini, nanti untuk dosis-dosisnya bisa saya jelaskan ke belakang nanti, enggak masalah. Jadi nanti kalau ada penggunaan atau praktek di lapangan nanti bisa sharing-sharing ke saya Pak. Nah, gitu Pak. Kalau di tim kita nanti insya Allah untuk rekan-rekan semua yang terkendala dengan praktek di lapangan atau gimana nanti bisa sharing-sharing ke saya gitu Pak. Oke baik Pak, gitu aja ya, cukup ya. Oke, terus ada lagi yang pertanyaan kedua. Salah bonus pasangan 12 pasang per hari Pak ya. Nah, maksudnya 12 pasang per hari itu dibatasi Pak, 50.000 per pasang. Jadi kalau jaringan reseller itu makin banyak ke bawah, ya, terjadi pasangan dalam satu hari dibatasi 12 pasang. Ternyata ada lebih 13-14 itu dibayar nggak? Dibayar juga Pak, namanya flash out. Flash out itu bukan 50.000 dibayar, tapi dibayar 15.000 per pasang, gitu loh Pak. Jadi tetap dibayar. Flash out-nya sampai kapan? Sampai ratusan Pak, bahkan ribuan gitu loh flash out itu. Itu Pak. Udah Pak ya, bisa diterima Pak. Iya Pak, untuk yang kedua itu kayaknya bukan yang di apa tuh? Bukan yang itu sih Pak maksud saya. Ada tadi ya, Pak? slide yang pokoknya baru-baru mungkin pertama mungkin slide ke berapa ya itu ada yang dalam kurung di masing-masing basicnya itu ada jumlah harinya itu loh Pak. Mungkin itu yang reward mungkin Pak Ji. Perbedaan reward sama reguler mungkin Pak Ji. Itu Pak, perbedaan reward. Masih Bapak pertanyaannya. Pak Handoko? Enggak saya tadi. Pas yang itu aja saya belum sempat screen-nyain udah kelewat. Coba Pak, slide basic Pak. Basic itu satu kali Pak, satu kali mendapatkan motor, mobil dan di rumahnya satu kali gitu. Itu Pak maksudnya Pak. Terus nggak ada ini apa-apa Pak, nggak ada hari-hari itu nggak ada, kita bebas kalau Pak, sama aja. Kalau batasan hari kita nggak ada batasan Pak. Itu reward itu poin itu terakumulasi sampai seumur hidup itu Pak. Dan bisa juga diwariskan. Yang mana ya Pak? Cuman kalau bedanya reguler sama paket yang lain itu Pak, itu cuman perayaan rewardnya aja Pak. Kalau basic cuman dapatnya satu-satu, kalau reguler kan 3 poin, 3 hak usaha kita bisa mendapatkan 3 kali gitu. Untuk rewardnya aja gitu. Kalau yang lain sama aja, nggak ada perbedaannya Pak. Gimana Pak Handoko? Ya, silakan dilanjut Pak. Lanjut Oke, ya Pak. nanti bisa dibantu Mas Jenal untuk menjelaskan secara detailnya ya. Langsung dijapri aja. Siap-siap. Oke, untuk selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa? Pak Hamzah. Iya, Pak Hamzah. Silakan Pak. Dari kota mana Pak? Dari Makassar. Yang mengundang siapa Pak? Oh, Ibu lupa siapa lagi namanya Ibu. Ibu Nani. Ya. Silakan Pak. Saya lanjut tadi itu masalah pupuk pertanian. Ya. Itu kan pakai apa ya tadi pupuk eco farming. Terus apa udah kalau pakai pupuk eco farming apa enggak pakai lagi pupuk lain ya? Tambahan maksudnya begitu. Ada perbandingannya pakai pupuk urea, pakai pupuk ini
dengan pakai pupuk tambah lagi pupuk ekofarming, berarti nambah dong biaya petani kalau gitu. Apakah hendak pakai lagi pupuk-pupuk lain? Minta penjelasannya supaya lebih ini. Tadi lupa saya jelaskan. Oke, silakan Mas Zainal. Langsung saja Mas Zainal yang menjelaskan. Ya tadi terima kasih Pak. Tadi untuk penjelasan saya untuk dimanfaat eco farming itu tadi kan saya sempat menjelaskan juga meringankan atau menekankan penggunaan pupuk kimia gitu Pak, menghemat pupuk kimia. Dalam arti gini Pak, tadi nggak secara rinci saya jelaskan. Jadi ini untuk bisa penghematan sampai 75% Pak gitu. Jadi umpama ini pupuk kimianya biasanya pakai 1 kental kan bisa kita kurangi 75 kilo. Jadi tinggal pakai 25%-nya itu Pak. Tinggal 25 kilo kita pakai, nanti kita pakai eco farming gitu Pak. Jadi nanti di lahannya sebelum tanam kita semprotkan eco farming, setelah itu tanam kan, nanti di 7 hari atau 10 hari baru kita aplikasikan pupuk kimia gitu Pak. Nanti cuman kan kita kurangi gitu. Kalau Bapak nggak berani ngurangi 75%, 50% nggak masalah Pak. Begitu. Nanti untuk kedepannya, untuk masa tanam yang akan datang kita kurangi. Setelah itu kalau sudah tanahnya sudah ini mapan, ya kita lepas saja pupuk kimianya nggak masalah gitu Pak. Berarti hijrah secara bertahap ya Mas Zainal. Jadi tetap pakai pupuk kimia ya? Ya tetap pakai Pak. Umpama jatah dari kelompok tani kan biasanya sedikit nih Pak ya sekarang. Ya udah kita pakai aja yang sedikit itu, nggak usah kita beli-beli di luaran sana gitu. Tempat saya kalau kayak gitu saya ngarahkan ke petani. Jadi petani umpama dapat jatahnya nih kan sangat sedikit dari kelompok tani yang subsidi kan sedikit. Ya akhirnya saya ada solusi dari PT PES, akhirnya saya masukkan ke eco farming kan ya udah yang jatahnya dari kelompok tani itu kita pakai, nggak usah kita beli. Kalau yang masih konvensional orang-orang itu kan masih beli ke sana kemari dengan harga satu karungnya sampai 280, 270 dibeli Pak orang saya, tempat saya. Jadi gini Pak Hamzah. Jadi Pak Hamzah biasanya kan pakai pupuk kan kimia itu 100%. Ya kan? 100%. Nah, dengan adanya eco farming, Bapak nggak perlu 100%. Bapak pakai 25%. Ya. Karena apa Pak? 25%, berarti 75%-nya itu sudah ditutupi oleh eco farming. Ya kan? Ya. Terus kenapa Bapak secara bertahap? Karena ini tanah itu Pak, tanah itu setelah dipakai kimia terus, itu kan kulturnya itu nggak apa, secara anunya kan nggak organik lagi kan, ya kan? Mungkin cacing nggak ada yang hidup di situ kan, kita cari cacing agak susah gitu kan, karena dicekoki dengan kimia terus Pak. Malah dibunuh Pak kalau cacing saya. Jadi akhirnya ini kita hijrahnya bertahap Pak. 25% dulu. Nanti kalau sudah tanahnya sudah bagus, sudah siap, kurangi lagi 15. Kurangi lagi 10, kurangi 5, habis nanti semua murni eco farming Pak. Jadi nggak terkejut ya Pak. Kalau langsung dikasih eco farming, tanah tadi belum siap, nanti Bapak kok hasilnya nggak maksimal. Karena tadi itu Pak, tanahnya itu harus diperbaiki dulu Pak. Karena dipakai cekoki kimia terus. Itu Pak Hamzah. Ya, justru itu tadi saya minta penjelasannya supaya di dalam aplikasinya nanti tidak salah paham. Nanti orang mereka anggap bahwa tidak pakai lagi pupuk kimia, dia pakai pupuk farming, ternyata hasilnya tidak maksimal, akhirnya juga jadi masalah kan. Sama ya, kayak gitu. Ada manfaatnya, pasti ada penilaian nanti sama masyarakat tani yang ini bilang wah nggak ada gunanya di farming. Kalau kita sudah pakai, ternyata masih ada pancingan sedikit dari keterlibatan dari pupuk kimia. Namun pun dari perbandingannya tadi, yang tadinya 100, sisa mungkin 25. Nah, itu yang saya mau kaji lagi tadi supaya penyampaian sama masyarakat tani kita khususnya di daerah Makassar. Nah, karena di daerah saya ini kan daerah Sidrap itu Sidin Rapang, kalau di Makassar itu yang lumbung padi dengan pinrang. Nah itu saya rencana mau coba, tapi saya butuh penjelasan ya. Nanti juga saya terjun ke lapangan
apa namanya, masyarakat apa gagal begitu gara-gara masuknya itu, karena tidak adanya petunjuk yang real bahwa ternyata masih ada keterlibatan pupuk kimia, namun pun sudah bertahap. Nah, terus kalau anu Pak, apa tanaman keras bagaimana? Apa masih ada juga pupuk kimia atau langsung aja pupuk itu? Kalau filosoroilis Pak ya. Ya, Nah, kalau kalau semuanya sawit, kelapa, sawit. Gitu. Kalau sawit itu setahu saya langsung aja Pak. Nggak langsung. ada lagi, nggak pakai kimia lagi Pak. Karena mereka itu, karena di situ di anunya itu apa, di filosoroilis itu sudah makro mikronya sudah lengkap Pak. Mhm. Nah, Ini Pak, jadi pupuknya Pak. itu kalau filosoroilis ini tuh tanaman keras ini untuk sawit ini makro dan mikronya sudah ada semua Pak. Jadi sudah mewakili dari pupuk kimia tadi Pak. Nah, Tapi kalau eco farming tadi itu memang organiknya Pak. Berarti dia secara bertahap. Itu bedanya Pak. oh. Itu Pak. Terus itu Pak anunya apa lagi? Cara fermentasinya gitu kan tadi kan ada dalam botolan itu. Nah, itu juga perlu juga di ini perbandingan airnya berapa. Karena dalam sprayer itu apa namanya pompa anu itu kan mungkin 20 liter ya satu tangki itu. Nah, itu perlu juga nanti juga salah anu kita atau berlebih atau kurang. Nah, itu perlu juga petunjuk real di situ. Nanti kebanyakan atau kelebihan, kekurangan sampai ujung-ujungnya juga panennya gagal gitu. Begitu juga Iya, Pak. tanaman keras, jaraknya dari pohonnya ataukah langsung nyentuh pohonnya atau nggak boleh. Itu kan biasanya kan kalau di ini lihat daunnya di mana daunnya yang paling luar di situ dikelilingi. Kalau ini nggak tahu mau seperti apa cara makainya gitu loh. Ya baik Pak, ini untuk penggunaan eco farming Pak. Ini untuk fermentasinya memang kita beda, harus pakai ilmu juga Pak. Ini kan kayak gini Pak, ini sudah saya campur dengan air. Ini saya air gula nih Pak. Jadi ini sudah saya fermentasi sudah berhari-hari. Jadi ini untuk pembenah tanah nanti, jadi sebelum tanam aja kita pakai. Jadi ini pakaiin 1 liter, campur eco farming tadi kan sudah difermentasi. Nanti penggunaannya, jadi gini Pak. Jadi ini perhitungannya Pak ya, per hektar aja Pak ya. Ya. Per hektar itu kita membutuhkan 6 untuk tanah. Untuk tanahnya ya Pak ya. Untuk tanahnya aja ini kita pakai 6 tube, 6 blok kayak gini. Jadi kita membutuhkan nanti 6 begini nih. Ya, kita jadiin 1 6 kayak gini, kita semprotkan ke tanah. Kayak gitu Pak. Tanah dulu. Tanahnya sebelum tanam gitu. Berarti kita tinggal campur aja. Tinggal kita bagi, kita tinggal bagi 1 hektar ini butuh berapa tangki. Jadi 6 ini kita bagi berapa tangki tersebut gitu. Bisa Bapak hitung sendiri gitu. Kadang kalau Bapak kan tangkinya kan lain-lain. Kalau saya tangkinya 14 liter. Ada yang 16 liter, ada yang 20 liter. Tapi di sini perhitungannya SOP-nya penggunaan eco farming. Jadi untuk 1 hektarnya ke tanah itu membutuhkan 6 box gitu Pak, per hektar. Kayak gitu Pak. Harga 250.000 itu. Ya kalau Bapak nanti bergabung kan nggak ada segitu Pak harganya. Itu kalau kita jual ke non member harganya 250.000 Pak. Oh ya, karena kita harus hitung juga kan perbandingan pupuk berapa ini artinya kita hitung biaya kan, pakai ini apa nambah biaya atau ekonomis biayanya seperti itu. Ya, Silakan nanti hitung Pak. Nanti silakan hitung sendiri. Jadi gini Pak, itu kan 6 tub, bukan 6 tub itu untuk 1 liter buka. Bikin biangnya berarti 6 liter Pak. 6 eco farming tadi 6 liter. 1 tub itu 1 liter untuk bikin biangnya. Berarti kalau 6 berarti 6 liter ya. Nah, baru penggunaan tanah itu. Untuk tanah itu difermentasikan Pak. Fermentasikan berarti kan bermalam. Itu tanah. Tapi kalau untuk daun jangan difermentasikan Pak. Kalau untuk daun itu kalau difermentasikan nanti itu bisa kuning. Ya. Jadi kalau untuk daunnya jangan difermentasikan langsung, sudah itu langsung disiram, disemprot.
Nah, kalau untuk tanah boleh difermentasikan, nggak apa-apa. Kebanyakan mereka sudah menggunakan kok tanaman saya jadi kuning. Iya, ya. Ternyata dia difermentasikannya, Pak, berhari-hari baru disemprotnya. Oh, itu Ternyata nggak boleh kalau untuk tanaman Hmm. difermentasikan. Yang boleh untuk fermentasikan untuk tanah. Itu. Nah, untuk 1 liter itu perbandingan air biasa 1 liter tadi untuk 20 liter. 20 liter air biasa, Pak. Untuk 1 liter biangnya tadi. Nah, 1 liter biangnya tadi yang dalam botol tadi itu untuk 20 liter air biasa. 20 liter air biasa. Ah, berarti kalau 6 liter tadi ya dikalikanlah 20 kali 6 berarti 120. Ah, 120 gitu, Pak. 120 liter. Nah, itu nanti kalau untuk sudah tanahnya sudah disemprot, sudah nanam itu padi itu, sudah nanam. Ah, baru semprotan berikutnya itu kan ada jadwalnya, Pak. Jadwal padinya itu per 14 hari atau 15 hari, Pak Jenal? 14 hari. 14 hari ya. Per 14 hari, Pak. 14 hari nanti sebelum tanam, 5 hari sebelum tanam itu untuk tanahnya. Nah, setelah itu baru untuk tanamannya itu tanpa difermentasi. Tidak boleh fermentasi di 14 hari, Pak. Yang 14 kedua hari 28 hari. Yang ketiga 42 hari, yang terakhir 56 hari, Pak. Tuh, jangan difermentasi, Pak. Langsung disemprot pagi ini kita bikin biangnya habis hari itu gitu. Oh, jangan bermalam ya? Jangan, kalau bermalam besok Bapak pakai itu bisa kuning nanti, Pak. Oh, iya. Itu Bapak jangan khawatir, Pak, untuk bergabung di sini. Nanti kita ada konsultannya, Pak. Ini di Eco Farming ini ada konsultannya. Nanti Bapak bisa langsung ikut Zoom. Itu yang ikut seluruh orang Indonesia, ratusan orang yang ikut, Pak. Petani semua. Nanti Bapak langsung tanya ke ahlinya, langsung tanya ke konsultannya. Nih, Pak, nih saya pengen kayak gini nih, gini, nanti jawab semua. Gitu, pokoknya keluhan di lapangan nanti bisa ajukan langsung ke konsultan. Bagusnya nih, Pak. Saya bikin demplo dulu percontohan. Boleh, bagus demplo. Karena masalahnya kok disebar di masyarakat, mereka punya padi kuning semua, bahaya. Ya, lebih bagus memang buat lahan sendiri dulu, Pak. Ya. Nanti biarkan tanaman berbicara, Pak. Jangan Bapak yang berbicara, biarkan tanaman berbicara, Pak. Oh, 100 mili biangnya ya, 20 liter. Oh iya, itu ada koreksi itu. 100 mili, Pak. 100 mili ya. 100 mili untuk 20 liter air. Biangnya. Berarti bukan 1 liter, Pak. Maaf, Pak. Ini ada koreksi nih dari tim kita juga. Dari Pak Adrizal. Itu 100 mili biang tadi untuk 20 liter air. Itu, Pak. Jadi mudah-mudahan sempat bergabung nanti ini. Saya ada teman di Makassar mungkin sudah pernah ini. Saya bisa apalagi ajak untuk lakukan suatu dulu percontohan di ini, baru kita panggil masyarakat bahwa ini loh hasilnya. Iya, Pak. Ini Pak, yang terpenting, Pak, yang penting Bapak sekarang gabung dulu. Setelah gabung, produk kan sampai nih. Nah, kita nanti konsultasi dulu, sharing-sharing dulu. Penggunaannya nanti gimana, mau demplot gimana, nanti sharing-sharing sama kita, ke grup, ke konsultan juga. Nanti setelah itu baru praktek di lapangan. Nanti hasilnya biar bagus gitu, Pak. Ya. Makasih, Pak. Dan kebetulan juga sekarang nih best sellernya di PTBS memang produk pertanian, Pak, yang omsetnya sampai miliaran. Dan juga banyak tembus reward juga di produk ini. Produk pertanian semua. Ya. Bismillah, Pak. Aku yakin. Kita ini kan mau tanamkan kepercayaan masyarakat sama produk-produknya BTBS ini supaya lebih inilah, lebih dipercaya lah, lebih terpercaya. Begitu yang saya maksud itu. Jangan sampai bicara sedikit aja mereka menyampaikan sesuatu yang tidak. Iya. Cuma itu yang saya. Yang penting intinya nanti biarkan tanaman berbicara, Pak. Jangan kita yang banyak berbicara, Pak. Gitu. Nanti biarkan tanaman berbicara. Jadi bukti yang Pak. Oke. Silakan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak Azam. Silakan, Pak. Lanjut.
Mudah-mudahan bisa cepat bergabung. Insya Allah, amin amin. Oke, saya beri kesempatan kepada yang lain, Bu Ida Nuraida. Silakan Bu. Ini Bu Ida dari Lampung nih. Bu Ida Nuraida, bisa Udah dengar suara sering saya, Bu? ikut seminar, mau tanya terus. Mau daftar ini. Ya, silakan. Saya baru gabung di Zoom ini terlambat kan Pak. Ya, silakan. Tahu produk itu apa aja, terus bagaimana cara bergabungnya juga. Saya baru mau minat aja dulu. Ini Begitu. Bu Ida dari Lampung ya Bu? Dari Tangerang Pak. Oh, Oh, Tangerang. lain. Siapa yang undang Bu, sponsornya Bu? Aduh, saya lupa namanya Pak. Coba dilihat di WA-nya Bu. Ada itu kan dikirim linknya. Kayaknya nggak ada namanya deh Pak. Berarti Ibu nggak dicatat dong namanya dulu. Saya lihat Nggak dulu, Pak. disimpan berarti nomor WA-nya. Saya belum nulis namanya, belum disimpan. namanya. Iya. Nah, Biasanya ada perkenalan di atas, Bu. Di perkataan pertama pasti ada perkenalan. Nggak ada. Tadi saya lihat ya namanya nggak ada namanya. Ibu dapat WA-nya dari mana? Dari Facebook Pak. Oh, dari Facebook. Mungkin punya saya itu lihat soalnya amburadul mitra-mitra sama saya. ya lanjut lah. Lanjut, Bu. Nanti Ibu langsung kontak aja. Kan WA-nya ada kan nomornya. Nanti ditanya namanya dari siapa. Ya. Iya. Oke. Ya, Assalamualaikum. Ya lanjut Bu. Apa tanya? Itu aja Bu tanya. Iya, Bu. Iya, Yang saya mau ditanyakan, Bu? Itu produknya, terus cara daftarnya ya. terus Saya ini gabung berarti. apa kita harus selalu nyari orang atau gimana itu aja. Ya, silakan Pak Haji. Baik Bu Ida, kalau untuk produknya itu kita banyak Bu. Ada pupuk pertanian yang tadi kita bahas tadi tentang dengan Bapak Hamzah, dengan Bapak siapa lagi ya. Nah itu pupuk pertanian. Terus ada kesehatan, ada kecantikan, ya, ada suplemen, ya, ada suplemen minuman, ada kopi, ada susu kambing. Nah, itu. Pokoknya banyak deh Bu produknya. Jadi tinggal pilih aja. Ibu kira-kira cocoknya memasarkan produk apa, ya udah pilih sesuai dengan kebutuhan Ibu aja. Gitu. Terus cara daftarnya Ibu tinggal hubungi sponsornya yang tadi yang mengundang tadi Bu, yang di WA tadi yang Ibu lupa catat namanya tadi ya. Iya. Nah, tanya namanya, terus nanti dia akan bimbing cara untuk daftarnya. Nanti dia suruh isi form pendaftaran, nama, alamat, ya, produknya pilih apa, ya kan, alamat pengirimannya kemana. Nanti setelah itu Ibu isi, langsung Ibu transfer ke rekening perusahaan. Perusahaan kita PT Bandung Ekosinergi Teknologi namanya Bu. Nanti rekening banknya itu namanya PT Bandung Ekosinergi Teknologi. Nah, itu namanya nanti rekeningnya. Nah, itu. Setelah itu Ibu sudah nanti diproses, nanti dapat ID, dapat password, dapat PIN, udah punya hak usaha untuk akses menjadi mitra di PTBS. Ibu bisa masuk ke webnya, nanti bisa beli produk langsung, ya. Langsung aja beli produk sendiri bisa kok kalau sudah dapat ID ke perusahaan. Gitu. Nah, terus apalagi yang tiga tadi lupa saya. Apakah kita harus cari-cari orang gitu katanya? Apakah kita mencari-cari orang? Di sini PTBS ini bukan mencari-cari sebanyak-banyaknya orang. Yang kita cari adalah omset. Misal Ibu Ida bisa mendaftarkan 2 orang atau menjadi, kalau konvensional itu kayak reseller kiri kanan jaringannya. 2 orang ini resellernya penjualannya bagus omsetnya. Sama gitu Bu. Nah di sini kita mencari omset. Kalau omset kita banyak, penjualan kita banyak, jaringan kita juga banyak omsetnya terjual, apalagi dia kayak pupuk pertanian. Kalau petani itu beli pupuk, wah itu kalau petani itu ya di PTBS ini jadi best sellernya sekarang itu pupuk Bu. Pilus Rolilis itu pupuk pertanian untuk kelapa sawit, karet, buah-buahan, duren, mangga. Wah itu luar biasa. Itu petani kalau sudah dapat sawitnya naik dari 1 ton jadi 2 ton tanpa kita ngomong, tanaman yang berbicara Bu, dia order lagi. Nah itu yang paling sudah terbukti Bu.
dari sini penjualan paling tinggi itu dari pupuk pertanian. Itu Bu Ida. Kalau daerah saya ini kan nggak ada pertanian ya Pak. Yo, kalau nggak ada pertanian, Ibu bisa produk kecantikan, kesehatan. Saya kan bilang yang best seller aja, yang paling tinggi penjualannya. Iya. Gitu. Makasih Pak. Iya, Ibu Ida. Masih banyak camit saya. Ada Pak siapa ini? Siapa? Jadi Tadi bingung. ada Mas Tegar, Mas Tegar. Masih ada Mbak Risma. Ya silakan Mbak Risma Sinurat, silakan aktifkan mic-nya di bawah sebelah kiri. Disentuh dulu layarnya, lalu aktifkan mic-nya di bawah sebelah kiri. Lalu silakan ajukan pertanyaan, Mbak. Oke. Untuk Mas Tegar Yudana Putra, silakan Mas. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, Pak. Terlambat tadi Mas ya. Tegar dari mana? Iya, terlambat. Dari Trenggalek, Mas. Trenggalek, Jawa Timur. Oh iya, iya Mas. Ya mungkin ada sedikit pertanyaan yang mau diajukan. Nggak ada. Kalau udah tanya lagi nggak ada. Pak Itu Ropi. lagi, Pak Dian Aditya. Hah? Pak Dian Aditya itu dari Sorong. Ya silakan Pak Aditya. Pak Ropi gimana Pak? Mic-nya aktif kan Pak? Atau Pak yang mana Sorong? Mana siap lah? Dian Aditya, silakan Pak. Ada yang tanyakan nggak? Tidur kayaknya. Iya. Aktif nih. Pak Ropi gimana Pak Ropi? Ada yang mau ditanyakan? Klik mic-nya Pak. Pak Ropi dari Sragen. Pak Rofi, Klik Pak. udah sering nih ikutan nih. Mic-nya di audio amutnya Pak. Ya, belum ya. Udah. Pak Dian Aditya dari Sorong Papua, mungkin sudah jam berapa sekarang? Yang 12 ya? 11. Ya. Oke, kalau nggak ada sudah closing cukup aja. statement ya sudah cukup lah, kita Ya. akhiri malam hari ini. Closing Kalau statement. misal langsung closing statement aja ya. Kalau misal tidak ada yang mau bertanya, saya balik bertanya kepada semua calon mitra, apakah sudah siap bergabung malam ini? Untuk Bapak Hamzah, Assalamualaikum Pak Hamzah. Waalaikumsalam. Ya Pak Hamzah, siap bergabung malam ini Pak? Ya nanti. Atau keesokan harinya? Ya nanti dikabari. Terus Mas Ale saya mau tanya nih, somponya di sini mau adakan apa? Ada mau adakan pertemuan. Kira-kira cara sih gimana? Supaya saya ngumpulin warga-warga untuk persentase begitu. Di Makassar sudah ada nggak? Itu yang sudah senior gitu loh. Ada Pak, ada. Nanti bisa itu aja Pak, nanti bisa diajak ke Zoom seminar aja Pak. Untuk offline Mas. Oh untuk offline. Ya Nanti kalau bisa ngumpulin Pak Mas Darmawan. Tawasat. Ya, karena bagus begitu. Jadi gini Pak. Masa. Bapak, untuk kita kan kebanyakan kan online ini Pak. Jadi online bisa dihadirkan kalau mitranya di online. Tapi kalau Bapak sudah bergabung, insya Allah nanti Bapak belajar terus. Nanti Bapak ini jadi corong di situ Pak, menjelaskan untuk offline-nya. Iya. Gitu Pak. Insya Allah lah Pak. Kalau Bapak mau belajar, akhirnya paham, Bapak bisa menjelaskan sendiri secara offline. Nah nanti kalau mau ditemukan di secara online, ya datangkan di Zoom ini gitu. Insya Allah. Siap. Ya. Oke, iya. nanti akan kami bantu Pak. Oke. Apapun siap. kesulitannya nanti bisa kita konsultasikan bersama di sini. Nanti ada Zoom trainingnya juga kita di hari Selasa dan Jumat Pak. Oh iya. Bersama mitra. Oke, nanti saya komunikasi dengan saya punya Ibu Nani lah. Teknisnya gimana? Ya. Untuk spesifiknya
Bapak mau ambil paket apa, Pak? Ya biasanya kalau di sini itu loh yang pertanian paling tidak nantinya. Ya, maksudnya di paket apa? Paket basic atau paket yang reguler? Ya awal lah dulu. Di paket basic dulu ya. Dulu lah ya. Insyaallah. Ya, Bismillah Pak. Mudah-mudahan bisa cepat bergabung dan dilancarkan rezekinya Pak. Amin Dan amin. bisa action bersama kami. Amin amin ya. Iya, amin. Oke, selanjutnya kepada Ibu Nobezega. Bisa dengar suara saya, Bu? Silakan Mic-nya, aktifkan mic-nya, Bu. mic-nya, mic-nya Bu, ditekan dulu Bu, audionya, unmute-nya. Disentuh dulu layarnya, lalu aktifkan mic-nya di bawah sebelah kiri, Bu. Mic-nya yang ditekan Bu, mic-nya Bu. Disentuh dulu layarnya, lalu aktifkan mic-nya di bawah sebelah kiri, Bu. Bu Zega, Bu Nui. Ya, udah. Ya, Bu. Siap bergabung bersama kami di PTBS, Bu? Insya Allah Pak. Insya Allah, Bu ya. Di paket apa rencana Bu? Di paket apa rencana? Karena saya masih pemula ya, saya akan mulai dari awal dulu Pak. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dibuka lagi. Selamat bergabung ya Bu di PTBS dan berjuang bersama kami di PNS Team. Terima kasih Pak. Ya. Nanti untuk pendaftarannya silakan langsung hubungi sponsornya Bu ya, yang mengundang ke Zoom seminar malam ini. Iya Pak, terima kasih. Ibu Sujudillah ini sudah mitra atau belum ya? Sudah. Sudah, Pak Handoko. Assalamualaikum Pak Handoko. Pak Handoko bisa dengar suara saya Pak? Pak Handoko sudah Tidur. sudah tidak ada mungkin? Udah, ada lagi closing lah. Oke. Terima kasih kepada Bapak Ibu calon mitra yang sudah menyatakan closing statementnya di malam hari ini. Dan untuk closing statement kita berikan kepada Pak Zainal Arifin, karena di malam hari ini banyak di sesi pertanian, kita langsung berikan kesempatan kepada Pak Iwan aja, Pak Iwan. Pak Gus Triwanti aja. Oh ya, Pak Gus Triwanti. Pak Gus Triwanti. Ya, Mas. Ada, Pak? Ya. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan untuk closing statement-nya. Oke, Mas, makasih. Suaranya jelas, Mas? Jelas Pak, lanjut. Jelas, alhamdulillah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu ya peserta seminar malam hari ini, terkhusus kepada Bapak Ibu yang udah mengambil keputusan yang sangat dahsyat sekali bergabung di bisnis ini. Alhamdulillah, ini adalah pertanda suatu kesuksesan diawali dengan keputusan yang tepat. Kecepatan dan ketepatan dalam mengambil keputusan, insya Allah ini adalah salah satu kunci dari kesuksesan Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini adalah sistem jaringan. Kecepatan dan ketepatan memilih gabung itu berdampak sangat banyak sekali terhadap perkembangan di bisnis ini, Bu. Nah, kita dari tim itu sangat mendukung sekali dan sangat membantu dalam menjalankan bisnis ini. Support sistemnya udah disiapkan secara online, baik itu pelatihan-pelatihannya, kemudian bimbingan, dan juga khusus untuk calon mitra udah disiapkan pula. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, insya Allah Bapak Ibu bimbingan full. Nah, luar biasa Bapak Ibu. Di tim kita ini ada induknya, ada prime teamnya. Nah, di prime team juga bimbingan. Kalau di prime team itu ada Selasa, kemudian untuk calon mitra ada
malam minggu, kemudian juga di PNS Team ada hari Jumat bimbingan untuk mitra dan calon mitranya Senin dan Rabu. Jadi semuanya full. Nah, hebatnya lagi bimbingan ini kita lakukan malam, Bu. Jadi mungkin di siang hari Bapak Ibu ada aktivitas kerjaan lain, itu insya Allah tidak mengganggu sama sekali. Nah, betapa luar biasanya bisnis di PTBS ini, Bu, jadi mitranya semuanya udah baiknya udah disampaikan oleh Bapak Haji tadi, begitu mudah ya, tergantung kitanya lagi. Tergantung cepat mau lambat, udah ada hitung-hitungannya. Legalitasnya lengkap, produknya bestseller semua. Pertanian, kesehatan, semuanya lengkap. Juga kebutuhan untuk kecantikan ibu-ibu dan penghemat bahan bakar untuk kendaraan kita. Nah, alhamdulillah keputusan udah diambil. Setelah tim menjadilah kebersamaan dalam tim, kebersamaan dalam menjalankan bisnis ini adalah materi-materi ilmunya yang diberikan oleh ya ibu leadernya mau memberikan ilmu, bapak ibu yang nggak mau. Nah, ini kebanyakan yang dialami. Nah, bimbingan siap nih, ternyata yang mau dibimbing nggak mau. Nah, kalau udah nggak mau ya tentu kesuksesan tidak akan pernah didapatkan tanpa ada ilmu, tanpa ada actionnya. Jadi ikhtiar itu perlu, Bu. Ya, doa dan kerja ini sejalan, insya Allah sukses. Demikian saja Bapak Ibu, semoga apa yang diinginkan, apa yang direncanakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makasih. Saya kembalikan kepada moderator Mas Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu semuanya. Saya dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, daerah Minangkabau. Baik, terima kasih kepada Pak Gus Triwandi yang sudah menyatakan closing statement-nya untuk memotivasi kita semua. Dan alhamdulillah seminar Zoom PTBS berjalan dengan lancar. Kami ucapkan terima kasih kepada Pak Saidatul Hidayat serta Pak Zainal Arifin sebagai pemateri yang sudah memaparkan materinya dengan jelas dan singkat. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada para calon mitra yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di seminar online malam hari ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang salah maupun disengaja dan tidak sengaja. Sebelum kita tutup acara malam hari ini, seperti biasa kita yel dulu. Apabila saya katakan apa kabar, silakan jawab Merdeka. Apabila saya katakan PTBS, silakan jawab Go Berkah No Riba. Apabila saya katakan PNS Team, Pejuang No Riba Super Team. Oke, apa kabar? Merdeka. Merdeka. PTBS, Go Berkah No Riba. PNS Team, Pejuang No Riba Seperti. Saya Darmawan asal kota Surabaya, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.